Selamat malam sedulurku nih. Nah, hari ini kita mau bertanya nih sama abang-abang dokter nih, saudara-saudara kita nih. Mau menanyakan soal bagaimana fenomena yang terjadi tuh di salah satu daerah di dekat kita tentang mabuk kecubung. Nah, sebenarnya apa sih kecubung itu? Nah, ini coba kita tanya pendapat saudara-saudara kita, teman-teman dokter kita yang akan berpendapat, gitu ya sedulurku ya. Ini ada saudara kita yang mau menyampaikan sesuatu. Oke, Abang Adin bagaimana nih tentang fenomena yang terjadi nih? Yang kemarin banyak ini ya, Bang, Iya, berita tentang mabuk kecubung. Ya, yang aku ketahui sih tentang kecubung itu sama dengan kanabis ya, maksudnya tipe alkaloidnya bagaimana? Iya. Jadi nggak ada kanabis atau nggak ada ganja, pakainya kecubung. Oh begitu ya. Ya, efeknya tapi sepertinya lebih halusinasinya lebih berat kecubung dibandingkan dari ganja itu sendiri. Gitu. Yang saya ketahui sih ya bisa dari buahnya atau bisa dari, kalau dulu bukan pengalaman pribadi ya, maksudnya temen waktu zaman SMP itu kalau nggak ada kalau yang pakai nggak ada kanabis tuh pakainya daun kecubungnya. Gitu ya Bang ya. Tapi nggak tahu efeknya apakah sama dengan buahnya atau enggak. Tapi kalau secara medisnya mungkinan hampir sama gitu. Efeknya bikin nge-fly sama halusinasinya hampir sama. Dan juga dari segi baunya sendiri, kalau misalkan itu juga sama-sama, kalau kecubung itu dulu pernah ngeliat di Sangrai. Itu baunya hampir sama dengan ganja. Gitu ya, tapi mungkin efeknya nggak tahu kayak gimana, apakah memang sama dengan buahnya atau enggak untuk efek halusinasi. Tapi efek halusinasi pasti ada. Dan lebih merusak sebetulnya, merusak dibandingkan kanabis. Kalau kanabis kan secara medis bisa dibikin suatu pengobatan kan. Kalau untuk kanabis di luaran aja, di negara luar maksudnya, sudah dilegalkan untuk salah satunya untuk obat Parkinson kalau nggak salah. Tapi di sini belum legal ya. Tapi di sini belum legal. Baik seperti itu. Begitu. Oke Bang, terima kasih Bang pendapatnya. Gas terus. Nah ini abang Noval nih, Bang Dokter nih. Bagaimana pendapat atau pengalaman yang pernah diketahui Abang Dokter nih tentang fenomena mabuk kecubung itu? Bagaimana Bang? Mohon pencerahannya Bang. Silakan. Nah, untuk fenomena mabuk kecubung itu kan sebenarnya di Indonesia itu buah kecubung tuh ya cukup endemik lah ya, udah banyak gitu kan. Biasanya nama latinnya Datura metel. Buahnya ini biji, buah, daun sama batang itu semuanya punya khasiat namanya halusinogen, bikin halusinasi. Jadi ya, apa yang nggak ada kita yang makan itu melihat seperti ada. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, kemudian bisa menyebabkan berbagai macam efek-efek, mulai dari seperti istilahnya mungkin intoksikasi atau keracunan. Baik Bang. Itu sendiri. Nah, terus itu sebaiknya bagaimana mensikapinya Bang? Ya kalau bisa sebaiknya nggak dimakan ya. Jadi, tapi kalau memang sudah terlanjur makan, ya itu untuk proses mengeluarkan atau detoksifikasi dari racunnya itu sendiri, zat-zat halusinogen yang terkandung di sana kayak skopolamin atau yosin itu susah biasanya. Jadi perlu obat-obatan khusus, bahkan obat-obatan untuk saraf dan jiwa, karena itu langsung menyerang ke otak untuk zat aktifnya. Oh begitu Bang. Jadi berapa lama kira-kira itu, tergantung gimana itu? Jadi apa yang dimakan, jadi berapa lama gitu Bang? Kalau dari makanan itu mulai diserap sama usus itu sekitar 1 jam sampai 8 jam di dalam saluran pencernaannya. Kalau dia masih kurang dari 2 jam itu bisa dikeluarkan lewat dimuntahkan istilahnya. Dimuntahkan ya Bang. Kemudian kalau sudah lebih dari 2 jam itu kan sudah mulai terserap, sebisa mungkin dikeluarkan lewat
defikasi atau buangan besar. Oh, baik, baik, baik. Untuk biasanya obat-obatannya itu biasanya dipasang infus untuk mengeluarkan racunnya, itu bisa diberikan obat untuk biar mengeluarkan dari kencing ataupun dari tempat Feses yang lain, ya? dari feses. Oh, dari feses gitu ya Bang. Mm-mm. Jadi alangkah baiknya tidak usah aneh-aneh gitu ya Bang. Betul, karena itu bisa menyebabkan kecacatan permanen di otak. Jadi bisa Permanen gila- Bang ya? Bisa permanen. Bukan serem kali Bang ya. Ya, bisa sampai menyebabkan kematian. Oh, Seperti gitu. kejadian-kejadian yang baru-baru aja terjadi. Oh, begitu ya Bang. Jadi nggak perlulah aneh-aneh, hidup sehat, olahraga gitu ya Ya, Bang ya. betul. Oke Abang Nopal. Sip. Siap, gas terus. Gas terus. Nah, jadi begitu seluruhku ya tentang kecubung ya. Itu salah satu zat yang lagi endemik di daerah kita nih. Tapi jangan coba-coba pakai, jangan coba aneh-aneh lah. Karena apa? Ketika kita itu pakai zat yang aneh-aneh, yang terganggu apa? Pertama, kualitas hidup kita pasti terganggu. Ya, besoknya harus kerja, jadi nggak kerja. Besoknya harus mikir bagus, jadi nggak bisa mikir. Ya gitu ya, seperti ya. Dan tadi ingat kata Bang Dr. Noval, apa? Bisa menyebabkan kecacatan yang permanen. Nah, serem kan? Nah, sedulurku, jangan sampai ikutan aneh-aneh ya. Ayo, yang penting kita lebih produktif dan lebih membuat diri kita berkembang menjadi lebih baik lagi. Itu ya sedulurku ya. Tetap waras dan gaspol. Sehat selalu. Gas terus.